Tok Tok, selamat datang di Blitar Talk. Oke teman-teman, Blitar Talk kali ini kita kedatangan tamu ini yang konsen ya terhadap pencemaran lingkungan gitu kan. Ini teman lama saya, saya kenal sama beliau ini ketika beliaunya masih menjadi camat. Sekarang sudah menjadi kepala dinas. Pak Ahmad Khalid ini sebagai kepala dinas lingkungan hidup gitu ya, Pak. Betul. Ya, ini gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Ahmad Khalid ini kepala dinas lingkungan hidup tentunya punya konsentrasi terhadap lingkungan gitu Pak ya. Betul, ya. Bahwa pemerintah Kabupaten Blitar saat ini punya konsen bagaimana mengurangi sampah plastik. Betul. Ya. Nah, ini bisa diceritakan seperti apa sih Pak? Kan kalau kita ngomong soal sampah plastik nih ya, ini kan ada juga sampah plastik yang dimanfaatkan nih sebenarnya. Betul, justru kalau kita bisa melihat ke Wlingi, ini ada sebuah pengrajin yang justru merubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Ya, Pak Muryani. Pak Muryani. Nah, ini kalau misalkan dari program pemerintah Kabupaten Blitar itu pinginnya seperti apa tuh Pak? Oke, makasih. Oke. Jadi kalau saya bicaranya dari permasalahan dulu ya. Oke. Jadi Mas Robi, matur nuwun, sebelumnya sudah dikasih waktu untuk kita ngobrol ya. Ya. Dan mungkin teman-teman dari Radio Persada, miliknya Pemkab Blitar yang luar biasa ini. Jadi memang kita itu berawal dari permasalahan banyaknya sampah yang diproduksi masyarakat setiap hari. Oke. Terutama juga di samping sampah organik juga sampah anorganik. Di dalamnya juga yang paling dominan adalah dari bahan plastik. Itu. Kemudian yang kedua, untuk pelayanan persampahan sendiri di Kabupaten Blitar memang masih belum optimal. Di satu sisi karena jumlah SDM dari Dinas Lingkungan Hidup yang untuk mengangkut sampah juga terbatas, kemudian juga prasarana seperti kendaraan pengangkut, kontainer juga terbatas, tidak bisa melayani semua wilayah yang di Kabupaten Blitar yang demikian luas itu. Makanya kita sekarang berbalik, kita mengupayakan bagaimana peran serta masyarakat itu kita kita dorong untuk masyarakat menjadi lebih peduli, membantu bumi, bukan membantu Pemda, membantu bumi untuk tetap dalam kondisi baik kan gitu. Antara lain juga bagaimana masyarakat itu mulai bisa dan mau untuk di rumah itu sudah milah sendiri. Milah sendiri mana yang organik, mana yang anorganik. Yang anorganik seperti plastik itu bisa dimanfaatkan kembali, monggo kita hidupkan bank sampah di tiap desa kelurahan. Harapannya sih di tiap desa kelurahan itu sudah punya bank sampah yang bisa, tadi disampaikan Mas Robi, yang masih punya nilai jual itu bisa dijual, atau yang masih bisa didaur ulang untuk menjadi kerajinan, dibuat kerajinan, kan punya nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi. Harapannya sih seperti yang sering disampaikan oleh Ibu Bupati, mari kita ubah sampah jadi berkah. Itu salah satu bagaimana kalau dari rumah tangga sudah bijak, sampah organiknya dikelola, yang anorganik juga dikelola, disampaikan ke bank sampah yang ada di tingkat desa. Memang untuk bank sampah itu tidak mampu menangani semua sampah yang dari rumah itu tangani lah, sebagian mungkin lari ke TPS yang ada di beberapa desa atau di beberapa daerah wilayah itu, kemudian juga larinya ke TPA. Nah, sementara ini memang kita sangat berharap peran serta masyarakat itu juga terus meningkat. Makanya kemarin kita sering sosialisasi untuk teman-teman, kepada teman-teman bank sampah, kepada pemerintah desa, untuk bagaimana supaya di tiap desa itu bisa menghidupkan bank sampah aktif dan sebagainya, supaya bisa mengurangi sampah, supaya banyak sampah itu cukup berhenti di tingkat desa sebenarnya. Nah, di satu sisi itu, di sisi lain kita tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan plastik, terutama kantong plastik sekali pakai itu kan masih demikian marak ya. Terutama di pusat-pusat perekonomian, orang belanja, orang beli apa, semuanya berharap mana kreseknya, mana kan gitulah. Sekarang kita ajak melalui ada peraturan Bupati nomor 53 tahun 2019 tentang Blitar Bebas Sampah Plastik. Kemudian juga ada SI Bupati tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Mari kita ajak masyarakat untuk kalau mau belanja sekarang bawa tas belanja sendiri. Dan juga kita mengajak ke toko-toko modern seperti, saya sebut nama boleh? Boleh, atau waralaba? Ya, ya seperti itu yang pakai Maret-Maret atau yang super minimarket itu.
paling tidak mereka sudah mulai untuk beralih dari memberikan kantong kresek kepada pembeli menjadi tas belanja, tapi dengan berbayar. Gitu. Jadi proses saling dari masyarakat harus bijak, dari pemilik usaha juga harus bijak juga ini. Nah, tugas kita adalah mensosialisasikan itu kepada masyarakat seperti hari ini. Pak Kolik, kalau ngomong soal sampah nih ya di Kabupaten Blitar ini dalam kurun waktu 1 bulan gitu, nah ini berapa ton sih biasanya yang dihasilkan masyarakat itu yang akhirnya dibawa ke TPA gitu? Itu rata-rata berapa ton? Ada rumusnya sebenarnya. Jadi kalau setiap hari itu satu individu itu bisa menghasilkan 0,3 kg. 0,3 on berarti ya? Iya. Dan kalau dikalikan dengan 1,2 juta penduduk, rata-rata setiap hari itu sampah yang diproduksi atau timbulan sampah itu sekitar 60 ton per hari. 60 ton di Kabupaten Blitar? Iya. Sementara kapasitas di TPA sendiri, di Kabupaten Blitar ada berapa TPA dan kapasitasnya itu berapa? Kalau kita satu hari hanya mampu sepertiganya. Sepertiganya berarti hanya 20 ton. Iya. 20 ton. Nah, ini yang organik dan anorganik ini kumpul jadi satu di situ. Sementara masih jadi satu. Oke. Nah, terus ini kan kalau ngomong soal sampah plastik nih, Pak. Iya. Sampah plastik ini ya ini menjadi problematika kita semua kan, bahwa dengan yang susahnya diurai seperti itu, susahnya diurai bahkan butuh ratusan tahun gitu. Betul. Ya. Kan mungkin kita sudah ke generasi keberapa? Wah, sudah turunan ke-7 kita. Sampah ini belum terurai. Nah, ini Pak Kolik, kenapa gitu? Kalau kita melihat yang seperti saya katakan tadi bahwa sebenarnya gitu kan, sebenarnya sampah plastik ini juga bisa diurai gitu kan. Seperti yang kita contohkan Pak Muryani ini mampu gitu kan. Mampu mengurai bahkan bisa menjadi nilai ekonomis. Nah, apakah tidak ada upaya nih dari pemerintah Kabupaten Blitar ini untuk merangkul gitu kan, atau memfasilitasi setiap desa ataupun setiap kecamatan untuk membuat produk seperti yang Pak Muryani buat supaya plastik ini juga bisa terurai di tempat itu atau di kecamatan ataupun di desa. Itu gimana Pak? Kalau sebenarnya kalau untuk kegiatan semacam itu sudah sering kita sosialisasikan bagaimana cara mengubah plastik menjadi BBM. Jadi Pak Muryani itu sering jadi narasumber. Jadi untuk desa-desa sudah kita sering kita sering kita berikan pengetahuan itu. Cuman memang perlu kita sadari bahwa urusan sampah itu kelihatan sederhana, tetapi kompleks dan jangan lupa berbiaya mahal. Jadi untuk alat pengolah sampah sendiri itu nilainya miliaran gitu. Jadi tidak semua masyarakat bisa mau seperti itu. Kalaupun pemerintah daerah Kabupaten Blitar itu menghimbau kepada seluruh desa agar semua sampah dikelola, tapi kita beri fasilitas enggak kepada desa? Beri nggak peralatannya? Peralatan tuh mahal banget gitu. Jadi kayak contohnya seperti kemarin ada satu perusahaan dari Sarana Bangun Indonesia SBI yang punyanya PT Holcim ya, semen Gresik itu, dia tuh memperkenalkan alat pengubah sampah plastik nanti menjadi RDF. Jadi sampah itu dipampatkan setelah dipotong, dipilah. Itu dengan kapasitas berapa ton itu? Harganya berapa? 5 miliar. 5 miliar. Itu sampah. Apalagi kalau kita mendirikan TPST yang besar. Kapasitasnya berapa kan untuk 5 miliar itu? Ya paling enggak skala desa. Satu desa? Iya. Lah, kita ada 248 desa kelurahan. Angka 5 miliar itu kan bukan angka yang kecil. Makanya seperti saya tadi sampaikan, kalau kita tidak mampu, berarti kita dorong peran serta masyarakat supaya lebih mandiri. Itu tugas kita memang di dalam undang-undang tentang persampahan. Tugas pemerintah adalah mensosialisasikan bagaimana masyarakat untuk lebih bijak dan lebih pandai mengolah sampahnya sendiri gitu. Makanya sering kita melakukan sosialisasi seperti itu. Itu salah satu tantangan kita di Sarpras ya. Jadi ada masalah penganggaran, kekurangan sarana prasarana. Lah, karena kita merasa bahwa sementara sampai dengan sekarang itu kita belum mampu melayani masalah persampahan seluruh pelosok Blitar dengan baik. Makanya kita
berharap peran serta masyarakat untuk lebih smart. Yang khusus hari ini adalah bagaimana supaya masyarakat bisa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam kegiatannya sehari-hari. Jadi kesadaran itu ditumbuhkan dari Iya, masyarakat. itu salah satu tugas kita juga, meningkatkan kesadaran itu. Seperti itu. Nah, ini kan kalau kita melihat bahwa sebenarnya kampanye anti kantong plastik ini sudah berlangsung sejak lama ini sebenarnya kan seperti lama, sudah sejak lama. Tapi kan realitanya gitu kan. Realitanya itu bahwa sampai sekarang ini kalau kita melihat di pasar tradisional kan, gitu kan, di pasar tradisional, habis gitu di pasar-pasar modern, bahkan kalau kita melihat di waralaba gitu kan, kantong plastik ini sudah tidak disediakan. Tapi kalau kita belanjanya banyak gitu kan, kita belanjanya banyak itu kantong plastik ini kita harus beli. Jadi sebenarnya pada di pola pikir ya. Jadi kenapa pemerintah daerah juga mengeluarkan peraturan bupati tentang penggunaan kantong plastik yang sementara sekarang masih berbayar ya. Ya karena satu lagi, merubah kebiasaan itu sulit untuk tercapai dalam waktu yang singkat maksudnya. Tapi harus dirubah. Itu tadi seperti Jenderal sampaikan tadi, udah lama kita sosialisasi tapi kok hasilnya nggak ada. Lah sekarang kalau kita berhenti nggak sosialisasi itu ya kita percuma ya, terus saja kita sosialisasikan untuk bagaimana masyarakat itu menjadi lebih smart gitu loh. Lebih smart itu oh kalau mau belanja banyak berarti dari rumah bawa sendiri. Marilah kita berbakti kepada bumi. Yang bumi yang ngasih kita hidup, ngasih kita makan, ya jangan sampai kita mengotori bumi lah. Lah kalau itu berawal dari individu, setiap individu yang ada di wilayah Blitar lah. Baik sekali bumi kita di Blitar itu, kalau masyarakat semua sadar kemana-mana dia mesti melipat tas belanja sendiri. Malah dia kalau ditawari kantong kresek, maaf saya tidak mau kresek, saya sudah bawa tas belanja. Harapannya seperti itu. Makanya kenapa berbayar? Karena untuk itu tadi, memberi shock kepada pembeli. Plastik kayak bayar lah. Anda kalau sempat bilang seperti itu berarti dia belum smart gitu. Yang kita ajak itu melalui perbub kita, melalui surat edaran berarti mari kita smart, mari kita bijak untuk kita berbaktilah untuk kepada bumi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai seperti itu. Harapannya memang peraturan dibuat untuk dilaksanakan walaupun mengikat, kok jadi bayar? Ya jadi bayar, makanya kalau nggak mau bayar ya bawa tas belanja sendiri, itu masih di situ. Ini kan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Blitar dengan mengeluarkan Perbub nomor 53 tahun 2019. Nah, ini Perbub ini sifatnya seperti apa? Artinya ketika peraturan ini tidak ada punishment kan gitu kan. Ya ini hanya akhirnya cuma timbul aturan itu hanya untuk dilanggar kan gitu kan. Nah, ini seperti apa? Apa sih isi dari Perbub itu sendiri nah gitu? Kalau di Perbub itu memang ada unsur pengurangan ya. Pengurangan itu berarti kepada para penyedia pusat perekonomian itu untuk mengurangi, untuk kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan juga. Ini Perbub ini memang sementara masih dalam taraf untuk kita mengajak menjadi smart, menjadi bijak. Lah kita belum sampai mengeluarkan Perbub yang memberi punishment, itu nanti ada tataran perda. Lah di 2024 nanti sudah ada ranperda tentang persampahan. Disitulah mulai lebih jelas lagi bagaimana sanksi hukumnya apabila melakukan pelanggaran. Nah, yang diatur di dalam Perbub nomor 53 ini apa aja tuh? Selain di ini, apakah hanya di masyarakat, habis gitu di tempat-tempat perbelanjaan? Karena kalau saya melihat nih, mohon maaf ya Pak, kalau saya melihat sebenarnya di instansi pemerintah aja gitu kan, sebenarnya juga belum semuanya sadar kan gitu kan. Masih ada nih kegiatan-kegiatan yang contoh nih, ada kegiatan yang misalkan nih ada nasi kotaknya. Untuk membawa nasi kotak ini masih menggunakan kantong plastik. Seharusnya kalau misalkan mendapatkan punishment, itu kan harusnya dia lebih dulu nih dipanis atau dihukum kan gitu. Harapannya gitu. Nah ini seperti apa kalau kita lihat, kan nggak fair kan kalau misalkan masyarakat kita paksa tapi eksekutif sendiri itu masih menerapkan hal yang seperti itu. Ini gimana Pak? Makanya di dalam Perbub kita itu belum sampai kepada punishment karena untuk itu lebih banyak gerakan merubah kebiasaan. Mari kita dorong kebiasaan itu kita rubah bersama-sama, entah itu yang berada di kantor pemerintahan, di kantor desa, di instansi pusat, di masyarakat sampai tingkat rumah tangga. Mari kita rubah. Perbub ini sampai di situ. Lah nanti belum sampai ke Perbub yang memberi
sanksi. Nanti ada ranperdanya 2024 gitu. Sehingga untuk saat sekarang ini kita sangat berharap itu tadi. Mari kita apa ya? Ngubah kebiasaan dulu lah. Sebelum dihukum. Maksudnya gitu. Nanti kalau sudah ada hukuman jangan marah lagi. Lah sekarang kan namanya juga kita merubah kebiasaan kan enggak serta-merta langsung semudah membalik telapak tangan iya, lah ya. Jadi tahu-tahu dilarang kan gitu. Pak, belum ada sosialisasi kok sudah melarang. Lah kalau ada yang tanya gitu gimana? Nah, sekarang berarti kita di dalam Perbup maupun surat edaran Bupati walaupun belum ada sanksi tapi kita berharap peran sertanya masyarakat itu tinggi. Sadar. Oh, ternyata di Blitar sudah ada Perbup sama SI Bupati yang menghimbau untuk tidak menggunakan kantong kresek lagi. Oh, sebagai warga yang bijak. Ya udahlah kita beralih menggunakan tas belanja kemana-mana, kita ngelipet tas belanja taruh di saku atau taruh di tas. Itulah yang kita harapkan. Akhirnya ya toko-toko yang ada di Blitar pun mau nggak mau karena masyarakat, karena pembelinya juga sudah bawa kantong belanja sendiri, dia juga berubah sendiri kan gitu. Apalagi yang di pemerintahan. Kan. Dulu sih awal-awal ketika ada Perbup balistik ini rapat-rapat sudah semuanya pakai minum pakai ini ya. Bawa botol minum sendiri. Iya, pakai galon gitu kan. Tapi lama-lama kita rubah. Kalau untuk kantor LH itu sekarang tidak menggunakan kayak botol kemasan gitu, tapi lebih ke menggunakan bungkus kertas. Tidak bisa sebut nama ya. Ada teh kotak atau apa. Pakai itu kalau LH. Jadi tidak ada plastik sama sekali. Jadi yang mudah terurai gitu ya. Dan itu juga masih punya nilai jual. Walaupun memang kalau semacam kayak begini ini masih punya nilai jual sih. Botol-botol air minum kan masih laku. Apalagi kalau di luar negeri kan ada mesin ATM seperti ini juga. Jadi botol-botol dimasukkan, tung, keluar uang, tung. Nah kita belum sampai itu. Tapi ada di Indonesia yang sudah punya mesin untuk menerima gitu, ada di Jakarta sudah ada. Jadi kita masukkan botol-botol minum, mungkin ya nggak boleh disebut merek ya di sini. Itu nanti ada uang muncul berapa rupiah. Nah, itu. Jadi gitu. Kalau misalkan di TPA sendiri ini kan sudah numpuk gitu kan Pak. Sudah numpuk. Nah, ini terus apa yang dilakukan di TPA sendiri gitu loh Pak, yang sekarang sudah numpuk gitu kan. Seperti. Nah, ini kalau di TPA ini diapakan nih Pak? Ya, kalau di TPA kita itu ya terus terang saja ya. Sementara masih sistemnya open dumping. Jadi open dumping ya ditaruh saja. Karena ya pertama tidak punya alat-alat produksi untuk pemilahan, pengolahan dan sebagainya. Karena semua peralatan tadi itu sudah saya bilang tadi biayanya mahal. Nah, ke depan itu harapan kita, kemarin kita juga sudah nyusun RPJPD dipandu oleh Bapeda. Di 2045 nanti 20 tahun yang akan datang itu harapan kami dari LH itu setiap wilayah minimal di kecamatan kalau memang bagus di tiap desa itu semua punya TPST. Jadi TPST itu beda dengan TPA. Kalau TPST itu semua sampah dikelola, diolah. TPST tempat pengolahan sampah terpadu. Kalau TPA itu tempat pemrosesan akhir. Sebenarnya TPA itu bisa. Yang untuk desa TPST. TPST itu boleh di tingkat kabupaten juga bisa. Jadi di kabupaten itu punya TPA juga punya. Contohnya yang di Jakarta itu punya TPA Bantar Gebang yang sampahnya berapa ratus meter tingginya. Tapi juga punya TPST. Cuman memang kapasitas sekarang itu jumlah sampah dengan jumlah yang dikelola jauh jumlah sampah. Makanya sampai seberapapun sampah itu ya tidak akan semua bisa diolah di TPST. Kalau belajar di Banyumas, memang di Banyumas kan percontohan nasional, bahkan mungkin tingkat dunia ya. Sampah di sana dibakar. Yang tidak bisa diolah menjadi RDF. Jadi untuk apa ya? Sampah plastik yang sudah dicacah, dipres, itu dikirim ke Cilacap. Di Cilacap ada Pertamina atau apa kan? Atau dikirim pabrik semen. Sisanya dibakar. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Kenapa selama ini sampah yang misalkan dibuang ke TPA gitu, ini tidak langsung dibakar gitu kan, sehingga ini nanti tinggal menjadi abu. Nah, itu masalahnya di penganggaran. Nah, kalau udah ngomong penganggaran ya pelan-pelan gitu. Artinya untuk membakar ini kan sebenarnya kita kan tidak butuh alat yang oh ya, luar biasa canggih itu. Pirolisis namanya.
Harus yang seperti itu, atau misalkan kalau misalkan di rumah tuh dengan kapasitas yang sedikit kita bisa bikin box gitu kan, yang kita bikin box dari tembok itu, habis itu dibakar di situ. Nah, apakah tidak bisa misalkan menggunakan hal yang seperti itu? Kalau di rumah tangga itu memang tidak boleh dibakar. Jadi harus dikirim ke tempat TPS namanya. Kalau yang sampah organik harapannya tidak dilakukan pembakaran, tetapi justru dibuat kompos. Iya, kalau setiap rumah tangga itu seperti itu bagus. Sampah plastiknya yang masih sampah plastik kertas yang masih punya nilai jual dilarikan ke bank sampah. Yang RDF-nya baru dibawa ke TPS. Tugasnya pemerintah daerah itu mengambil di TPS itu kok dibawa ke TPA. Lah di TPA itu diproses. Maksudnya gitu, diproses untuk diperkecil menjadi partikel kecil-kecil atau dilakukan dibakar melalui mesin pirolisis. Jadi ya itu tadi yang kita bilang tadi, kompleks dan mahal. Apakah Pemda kita sanggup mendirikan TPST dengan anggaran 50 miliar? Seharusnya nanti P3K nggak terbayar. Nggak, yang membedakan dibakar menggunakan apa tuh tadi Pak? Pirolisis. Pirolisis dengan dibakar ini, apakah yang membedakan dari keduanya ini? Kalau misalkan dibakar dengan biasa, misalkan plastik gitu ya, dibakar dengan biasa. Karena kalau dengan pirolisis masih ada teknologi untuk pengurangan kapasitas kadar berbahaya untuk udara itu. Dari peraturan Bupati ini apa sih poin-poinnya? Kalau gitu kan? Poinnya yang pokok saja ya, poin pokok itu ya pengurangan. Oke. Jadi belum sampai pelarangan itu belum. Tapi pengurangan di situ ada unsur merubah kebiasaan, peran serta. Itu aja. Jadi dengan peran serta, dengan kebiasaan dan peran serta, mari kita kurangi penggunaan kantong plastik. Itu dengan menggunakan tas belanja yang lebih lama kan seperti itu. Kalau tidak ada upaya untuk kita mengajak, mendorong masyarakat langsung melarang, kelihatan ini bijak apa enggak seperti itu? Ya enggak bijak toh. Ya itu kan sebenarnya larangan ini sudah ada dari sebelum ada ini kan juga sudah ada sebelum-sebelumnya kan gitu. Jadi sehingga ketika ada larangan berarti itu sudah ada payung hukum di atasnya lagi kan gitu kan. Sebelum turunnya peraturan Bupati ini saya yakin juga sudah ada larangan dari mungkin dari kalau misalkan ke undang-undang dari peraturan pemerintah atau peraturan Bupati seperti itu kan, sehingga tapi di peraturan pemerintah itu tidak ada loh yang secara tegas melarang penggunaan kantong kresek, itu belum ada. Jadi ini bisa dikatakan lebih ke atau yang pertama atau yang enggak pertama, Kota Blitar juga sudah punya perbub yang dimana untuk pusat-pusat pembelanjaan sudah tidak menggunakan. Perbubnya sama, mirip-mirip juga dengan di beberapa daerah kayak di Jakarta, di Surabaya, di mana Malang malah yang kota besar malah belum. Kalau kita belanja itu masih dikasih itu. Nah di beberapa kota lain sudah kita bergerak untuk diet kantong plastik namanya. Jadi diet kantong plastik, kalau diet berarti kan masih makan, tapi kan sedikit. Namanya diet. Kita sekarang masih diet gitu loh. Belum tapi kayak belum seperti kalau sudah vegan. Apa vegan itu? Pemakan sayuran gitu. Tidak lagi makan daging, itu belum sampai di situ, tapi kita masih diet. Nah itu harapannya gerakan untuk diet ini, diet kantong plastik ini diikuti oleh seluruh masyarakat. Makanya peran dari teman-teman media juga penting banget. Seperti hari ini kita diundang untuk podcast itu, biar masyarakat juga tahu, oh Pemda itu sudah punya perbub untuk mengurangi penggunaan kantong. Mari kita sama-sama mendukung, paling tidak kita belanja dengan bijak, yang jualan juga jualan dengan bijak untuk mengurangi penggunaan tas kresek gitu, atau kantong plastik sekali pakai. Mari kita beralih ke tas belanja dan seperti itu. Harapannya masih di situ. Oke, terima kasih, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar. Tentunya gerakan anti sampah plastik ini tidak hanya menjadi gerakan di lingkungan eksekutif, tapi menjadi gerakan kita semuanya. Kita tumbuhkan kesadaran kita dari pribadi kita untuk lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas. Mantap. Terima kasih Pak Khalid. Sama-sama. Terima kasih. Sukses selalu. Salam lestari. Salam lestari.